Berasal dari Hannover, Jerman, mengusung genre hard rock, Scorpions memiliki fan yang banyak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sampai saat ini, mereka telah mengeluarkan lagu-lagu yang terkenal di seluruh dunia, antara lain No One Like You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, Still Loving You, dan Wind of Change. Dalam lagu Wind of Change, diceritakan tentang perubahan politik Eropa di bagian timur pada kala itu, seperti meningkatnya kebebasan di blok komunis, runtuhnya tembok Berlin, dan jatuhnya Uni Soviet, hingga berakhirnya Perang Dingin. Scorpion juga pernah bekerja sama dengan penyanyi dan penulis lagu dari Indonesia, yaitu James F. Sondag dan Titik Puspa. Scorpion sendiri terbentuk pada tahun 1965. Pada awal terbentuknya, Scorpion mengusung gaya heavy metal dan hard rock. Scorpion pernah menduduki peringkat 46 dalam program Greatest Artists of Hard Rock. Rock You Like a Hurricane juga pernah berada dalam peringkat 18 di VH1 sebagai 100 Greatest Songs Hard Rock. Hingga saat ini, mereka telah menjual lebih dari 100 juta album di seluruh dunia. Sang gitaris Rudolf Schenker lah yang memulai pendirinya band ini pada tahun 1965. Pada awalnya, Schenker menjadi gitaris dan vokalis, hingga pada tahun 1970, adik Rudolf yaitu Michael Schenker dan Klaus Meine bergabung dalam band. Berselang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1972, Scorpion merilis album pertama mereka, Lonesome Crow, dan sempat menjadi soundtrack film The Scudder Brothers. Pada tur album pertama, tur mereka dibuka dengan penampilan band pendatang baru, UFO. Pada 1973, di akhir tur Scorpions, Michael memutuskan keluar dari band. Posisi Michael pun digantikan oleh Willie John Roth. Bersama label RCA Records, di tahun-tahun berikutnya Scorpion pun rutin mengeluarkan album baru, diantaranya Fly to the Rainbow, Interest, Virgin Killer, dan Taken by Force. Namun album itu gagal menarik perhatian para pecinta musik di Amerika, hingga akhirnya album mereka berhasil meraih kesuksesan di Jepang. Pada saat mereka di Jepang, Scorpion pun sempat merekam double live album, yaitu Tokyo Tapes, pada 1978. Hingga setelah album itu, Roth memutuskan keluar. Kemudian ia membentuk Electric Sun. Album Fly to the Rainbow, yang rilis pada tahun 1974, membuat Scorpion semakin dikenal. Namun Archie Cushing memilih keluar dari band, dan setelah itu, Jurgen Rosenthal juga memilih meninggalkan Scorpions, karena harus mengikuti wajib militer. Pada tahun 1975, dengan rilisnya album Interest adalah awal dari kolaborasi Scorpion dengan produser Jerman. Dan album ini mampu mengumpulkan penggemar Scorpion hingga ke seluruh dunia. Album Virgin Kill dirilis pada tahun 1976. Dalam cover menampilkan sosok gadis telanjang di belakang cermin. Cover ini mempengaruhi pasar yang sangat besar, namun diganti oleh negara lain. Dan pada 2008, gambar cover tersebut dihapus dari Wikipedia. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1977, Rudy Lenners keluar dari band. Kemudian posisinya digantikan oleh Herman Rarebel. Pada pertengahan tahun 1978, Scorpion mengadakan audisi gitaris. Sekitar 140 orang ikut dalam audisi itu. Hingga akhirnya terpilihlah Matthias Jabs. Tahun 1980, Scorpion merilis album Minimal Magnetism. Dan cover dalam album ini menjadi provokatif. Pasalnya, dalam cover ini menampilkan gadis berlutut dengan seekor anjing duduk di depan pria. Setelah rilisnya album ini, Klaus Meine mengalami masalah pada suaranya, sampai dia harus operasi. Seiring berjalannya waktu, suaranya kembali membaik. Pada tahun 1982, Scorpion merilis album Blackout. Album ini berhasil meraih platinum. Setelah kesuksesan album Blackout, pada 1984, Scorpion kembali merilis album Love at First Sting. Salah satu lagu terpopuler dalam album ini yaitu Rock You Like a Hurricane. Dan berhasil mendapatkan double platinum. Tahun 1993, Scorpions merilis album Face No Head. Di album ini terdengar lebih metal. Bisa kita dengarkan dalam lagu Alienation dan Under the Same Sun. Tahun 1995, mereka kembali merilis album berjudul Live Beats. Dalam album ini memiliki suara yang bersih, namun album ini tidak terlalu sukses. 1999, Scorpion merilis Eye to Eye, yang membuat perubahan gaya bermain musik mereka, mencampurkan unsur elemen pop dan techno. Pada tahun selanjutnya, Scorpion berkolaborasi dengan Philharmonic Orchestra dan menghasilkan 10 lagu yang mengisi album bernama Moment of Glory. Tahun 2001, mereka merilis Akustika, yang menampilkan kembali lagu-lagu yang pernah hit dan ditambah beberapa lagu baru. Namun album Akustika kembali mendapatkan kritikan oleh para penggemarnya karena kurangnya album studio yang baru. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2004, Scorpion merilis album Unbreakable. Dan album ini pun mendapatkan pujian dari para kritikus. Namun album ini termasuk album terberat sejak album Face the Hit dirilis. Jarak waktu yang lama antara rilis studio menyebabkan
Unbreakable mendapatkan sedikit airplay dan penjualan yang tidak cukup baik. Pada 2007, Scorpion kembali berkolaborasi dengan produsen video games. Kemudian tanggal 14 Mei 2007, Scorpion merilis Humanity Hours 1. Dan album ini beredar di Amerika Serikat pada 28 Agustus melalui label New Door Records. Pada Maret 2020, Scorpion juga mengadakan konser di Indonesia, tepatnya di daerah Yogyakarta. Dalam konser, Scorpion membawakan 15 lagu. Walaupun diwarnai dengan hujan yang cukup deras, namun tidak menyurutkan ambisi para fans Scorpion untuk menghadiri konser tersebut. Nyatanya, konser itu dihadiri oleh lebih dari 17.000 orang. Itulah sedikit perjalanan karir dari band Scorpions. Dan sampai jumpa lagi.